kepada Pak Laode, pengusaha kuliner, mungkin bisa berbagi tentang latar belakangnya dulu dan sampai kenapa sih kok bisa ikut bergabung di Joybis gitu. Silakan Pak Laode. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam Joy, senang. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada PT Joybis Internasional telah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk berbagi di sini untuk menjadi narasumber malam ini, dan kepada Joybis, kepada Joysis, dan kepada semua manajemen yang berada di belakang layar tapi peranannya sangat luar biasa. Kemudian kepada moderator Pak Yamin, selamat malam, dan kepada semua peserta yang ikut malam ini, baik yang sudah jadi Joybiser maupun yang belum. Kami di sini dipercayakan untuk sebagai narasumber. Yang pertama tentang kenapa latar belakang saya itu adalah sebagai pengusaha kuliner sebelum bergabung di PT Joybis Internasional ini. Pertama seperti yang dibahas sama Pak Yamin tadi, makanya ketika Pak Yamin berkata bahwa negatif terhadap bisnis jaringan itu, saya senyum-senyum saja. Saya sebenarnya salah satunya juga orang yang negatif dengan bisnis jaringan. Jadi begitu ada teman yang datang sudah menawarkan ada peluang baru, ini saya sudah curiga, ini pasti lagi begitu sudah gambar yang bulat-bulat itu, saya sudah langsung tertutup mindset saya. Tapi karena saya sebagai warung makan, saya tidak bisa memilih-milih tamu yang datang ke situ. Ini namanya juga leader di bisnis jaringan ini, banyak juga akalnya. Traktir teman, kemudian sering datang, kan kita tidak mungkin disuruh pulang cepat-cepat. Jadi dari situlah dia memulai membuka mindset pengusaha. Jadi beliau ini memprospek, melakukan dulu pendekatan. Ya kira-kira kenapa kita harus memulai misalnya berbisnis jaringan. Sebelumnya akhirnya saya karena sering datang, akhirnya saya mulai juga membandingkan. Dan kemudian setelah itu menawarkan produknya. Kemudian setelah saya coba produknya itu pertama itu dulu itu adalah Joy Razero. Ini pertama produknya. Setelah saya pakai, biasanya kalau warung makan ini kan pagi subuh cepat-cepat bangun, kemudian pergi belanja, tutup kadang sampai jam 12. Begitu bangun itu capek. Pas setelah belanja buka itu capeknya luar biasa. Kemudian akhirnya setelah buka tidur. Setelah pakai produknya itu tidak lagi mengalami kecapean, mengalami mengantuk. Akhirnya berturut-turut 3 hari kok saya rasa segar sekali. Saya rasa kan kesegaran sekali. Sudah ambil cucian, mencuci, kemudian menyapu. Kok saya rasa segar sekali ini ya. Saya pikir apa ini? Akhirnya saya teleponlah teman, bilang apa sebenarnya produk yang diberikan itu. Kok saya merasa segar sekali. Dia berceritalah teman bahwa ini kandungannya itu ion negatif. Ion negatif itu manfaatnya seperti ini, Wah, pantasan saya merasakan itu kesegaran yang sangat luar biasa. Dan kalau begitu saya bilang ini kayaknya boleh juga lah, sambil saya jualan makanan, saya jualan juga ini kan boleh. Itu katanya boleh sekali. Kemudian katanya ini banyak membantu orang. Nah inilah yang saya tertarik, banyak membantu orang. Tujuan utama saya ingin menjadi pengusaha ini ingin membantu banyak orang. Kemudian juga tidak terikat. Kemudian yang jelas ingin penghasilan yang tidak terbatas. Setelah saya tertarik dengan produknya, semakin seringlah datang leadernya ini untuk
menjelaskan tentang mindset pengusaha. Nah, jadi akhirnya setelah saya rasakan produk tadi itu, saya rasakan kesehatan, disitulah saya berpikir ternyata benar kata orang bahwa kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena kenapa? Jangankan sudah sakit, sebelum sakit pun itu kayak malas-malasan sehingga tidak agresif. Begitu merasakan kesehatan, kita banyak melakukan hal-hal yang lebih positif dan bisa menghasilkan banyak uang. Nah, akhirnya teman lagi karena seorang leader ini memang banyak akalnya. Nah, disitulah katanya kalau misalnya makanya di sini program kita di sini adalah bagaimana kita sehat juga kita bisa sejahtera. Wah, ini kok dalam hati saya kok menarik juga karena kenapa? Kesehatan tadi itu yang terutama mungkin banyak orang di sana itu di luar sana berinvestasi itu tentang hanya uang, tetapi kesehatan ini tidak bisa diabaikan. Karena kenapa? Seperti yang dikatakan tadi, jangankan misalnya menghasilkan uang, kalau sudah sakit, itu malah uang yang kita kumpul selama ini itu tidak cukup. Kadang-kadang kalau sudah terkena penyakit yang lebih berat, tidak cukup. Karena kenapa? Katanya bahwa tubuh manusia ini selalu ingin berkomunikasi dengan kita, tapi dengan caranya. Nah, caranya itu gimana? Mengirimkan sinyal-sinyal tadi, capek, sakit-sakitan. Ini artinya katanya ini sudah ada sinyal, ada sudah mengirimkan sinyal tubuh kita. Kalau itu dibiarkan sudah lebih berat, nah itu bagaikan kendaraan ini kalau misalnya dia mengirimkan itu bunyi-bunyi misalnya ini. Kalau kita biarkan akan mempengaruhi yang lain. Oke, satu yang pertama itu. Ini akhirnya saya tertarik untuk bergabung. Dan untuk mau juga membantu orang tadi karena kenapa? Yang pertama saya bandingkan lagi karena teman itu membandingkan si Joyra Zero ini dengan harganya. Kalau di luaran sana katanya ini io negatif ini sudah menjadi kebutuhan sekarang ini. Nah, kemudian dengan harga-harga yang ditawarkan di luaran sana dengan yang mahal itu, berarti kesehatan itu hanya miliknya orang-orang. Nah, bagaimana orang yang duitnya tidak tercukupi dengan seperti ini, sementara mereka butuhkan ini. Wah, kalau gitu oke. Saya ingin jualan seperti ini. Makanya kalau saya jalan itu, begitu ditanyakan marketing plan, saya tidak paham apa itu marketing plan. Apa itu marketing plan, karena saya memang bukan orang jaringan. Nah, akhirnya saya harus mulai saat itu harus merubah pola pikir. Ada pepatah yang mengatakan kalau ingin mengetahui sesuatu, jangan pandang dari luarnya. Usahakan dulu masuk ke dalamnya. Kalau kita memandang dari luar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Lebih bagus kita lihat dari dalam. Akhirnya saya ikut masuk. Seperti apa ini Joybis ini. Nah, begitu ikut masuk di situ, akhirnya dikirimkanlah video-video yang ada di Telegram yang dibuat oleh Pak Joko. Nah, di situ saya sangat tertarik sekali di situ bahwa dari background Pak Joko Komara ini, beliau sebagai orang yang sukses, tetapi dia menguburkan semua itu, kemudian membangun sebuah perusahaan dengan visi yang sangat besar bagaimana membantu banyak orang, dan kemudian bagaimana mewariskan nilai-nilai luhur perjuangan itu kepada anak-anaknya. Nah, itu saya tertarik dengan itu, kemudian saya ingin juga diwariskan oleh nilai-nilai luhur perjuangan itu seperti apa, karena kenapa? Kata sebanyak apapun harta yang akan kita wariskan itu pasti akan habis. Tetapi kalau kita wariskan nilai-nilai luhur perjuangan, nilai-nilai luhur perjuangan ini akan dia akan paham bagaimana mempertahankan harta ini dan bagaimana memperoleh hasil-hasil itu, tetapi dengan perjuangan yang benar. Nah, yang kedua dengan salam joy-nya ini sangat luar biasa menurut saya, karena ini salam joy-nya ini bahwa dia mengatakan kebahagiaan
yang kebahagiaan manusia itu adalah bukan banyaknya pertambahan harta yang kita miliki, tapi yang ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita mengetahui hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian hubungan dengan manusia dengan ini keseimbangan alam. Nah, inilah yang saya lihat, wah ini kok filosofinya ini sangat luar biasa ini di Joybis ini. Nah, kemudian akhirnya semakin tertarik, saya belajarlah yang video-video yang berikutnya. Kemudian di situ Pak Joko memberitahu di video bagaimana kita memiliki pensiun dengan cara yang benar. Jadi di situ dibahas buku yang Robert T. Kiyosaki itu. Padahal di luar sana saya juga pernah dengar buku-buku tentang buku penjelasan Robert T. Kiyosaki ini dengan penjelasan bagaimana kuadran kiri dengan kuadran kanan. Jadi bagaimana menjadi pemilik bisnis dengan pengusaha. Nah, ternyata saya sadari bahwa selama ini yang saya jalankan ini belum pengusaha, masih belum pemilik bisnis, masih penjual. Nah, kemudian karena prinsip sebagai pengusaha itu selalu melihat peluang dan bagaimana memanfaatkannya. Akhirnya saya mencoba, modalnya pun tidak terlalu besar. Akhirnya saya bandingkan dengan modal yang selama ini saya keluarkan di warung makan itu, beli tempat saja itu sudah lebih 300. Nah, belum siap lagi di alat-alatnya, kursinya, mejanya. Wah, kemudian semakin banyak saya bandingkan. Nah, lalu kita bekerja harus berpikir lagi sendirian bagaimana mempromosikan barang kita, jualan kita agar kita banyak mendatangkan pelanggan. Nah, sementara berdasarkan penjelasan di upline saya di Joybis ini, sistem jaringan ini dikerjakan bersama-sama. Nah, jadi, justru ini menurut saya sebagai pemilik pekerjaan sekarang ini sama sekali tidak mengganggu. Kita bisa membagi waktu. Misalnya disisihkan saja per hari 2 jam untuk mengerjakan bisnis ini, dan kemudian dalam 1 minggu itu kan 7 hari, 1 hari bisa disisihkan full. Nah, ini sangat pantas sekali untuk dilakukan. Setelah menjual sebentar saja, keuntungannya itu sangat besar. Apalagi ini produk-produk Joybis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di zaman sekarang ini. Dibandingkan dengan modalnya yang sangat minim, dengan penghasilan, dengan potensi-potensi di penghasilan yang kedepannya, ini ibaratnya itu ini sudah bisa terlihat ini. Nah, tinggal kita menyusun strateginya bagaimana cara untuk mempercepatnya ini, untuk mempercepat. Nah, dan kemudian juga di sini saya mendapatkan pembimbing atau konsultan yang sangat luar biasa, Ibu Caroline, kemudian Dr. Lina, sama Pak Daeng Jenderal, juga yang besar Pak Tony Suprianto, yang pernah saya ikuti acaranya, bahwa untuk menentukan suksesnya pengusaha itu adalah pertama itu adalah mindset dengan sikap. Bagaimana memperbaiki mindset dengan sikap. Nah, inilah akhirnya semakin giat saya belajar, dan dalam sekarang pun saya masih proses belajar, maka selalu sama teman-teman itu bahwa ayo di sini kita sama-sama belajar, karena di sini di Joybis ini berbeda dengan yang lain. Karena yang ditawarkan itu adalah yang pertama masalah kesehatan, yang kedua itu adalah masalah ada potensi penghasilan, yang ketiga kemudian di sini ada sekolah bisnisnya Joysis. Nah, Joysis ini sangat luar biasa karena di situ ada 4 pilar 10 value ini sangat luar biasa. Ini makanya sekarang ini saya juga masih proses belajar, dan mudah-mudahan para pelatih saya, para pembimbing saya tidak ada bosan-bosannya untuk menerima konsultasi-konsultasi dari saya.
agar saya semakin bisa untuk meraih impian-impian saya di sini. Nah, kemudian saya rasa untuk sementara itu dulu yang saya bisa bagikan Pak Yamin. Selanjutnya mau dilanjutkan oleh Pak Majid. Kembalikan dulu sama moderatornya Pak Yamin. Pak Yamin. Oke, terima kasih. Pendekatan awalnya enaknya gimana sih kalau pengusaha biar nyaman? Oke, terima kasih waktu diberikan kepada saya. Oke, Pak Amir tadi ya. Jadi cara pendekatannya tadi sudah diungkapkan oleh Pak Yamin. Yang pertama itu memang silaturahmi supaya saling mengenal, dan kemudian juga seperti yang selalu yang kita dengar dari audiobook dari Pak Joko, bahwa seni mengclosing itu sebenarnya ini seni. Semua orang itu memang berbeda-beda pendekatannya. Seperti apa? Tapi kalau misalnya untuk produk kesehatan, saya rasa semua sama, ingin mau tinggal bagaimana silaturahminya, kemudian pendekatannya itu mengubah mindsetnya itu apa sih pentingnya kesehatan, dan kemudian kita tinggal sinkronkan dengan produk-produk yang ada di Joybis ini. Nah, begitu setelah dirasakan produk kesehatannya ini, pendekatannya lebih ke usahanya itu saya rasa lebih gampang lagi, sama yang digunakan oleh para pelaku network yang lain. Selalu pendekatannya bahwa kalau sudah merasakan produk yang baik ini, kan orang Indonesia ini kan suka cerita. Nah, ceritanya itu yang baik-baik. Kalau misalnya kita makan di warung makan, kalau merasa enak, orang suka cerita itu pulang bahwa di sana itu kok enak sekali anunya. Di mana sih yang enak? Nah, seperti yang selalu diungkapkan Pak Joko itu, kalau kita ceritakan barang kita sendiri, ini supaya jualan lagi nih. Tapi bagaimana caranya mengedifikasi, menggunakan edifikasi ini, mau edifikasi produknya, kemudian edifikasi upline kita. Kemudian setelah dipertemukan, biasa apalagi keluarga terdekat itu biasa kita memang menggunakan orang pihak ketiga supaya kepercayaannya itu lebih kuat. Nah, pokoknya saya sudah lengkap semua lah di Joysys atau di audiobook di Telegram. Nah, yang penting dasar-dasarnya itu, yang pertama itu adalah menyamakan frekuensi tadi, bahwa kesehatan itu betapa pentingnya, dan kemudian kenapa harus di produk Joybis ini, yang terutama ini Joyra Zero saja ini, membandingkan saja bahwa isinya yang 6 parts 1000 plus ini dihargai dengan hanya sekian, sementara di luaran sana yang muatannya sekian itu sudah harganya sekian. Nah, dari situ membuka pintu awal bahwa ternyata produk-produk Joybis ini yang kualitasnya di atas, tapi harganya itu bisa dijangkau semua orang. Jadi seakan-akan bahwa Joybis itu punya keberpihakan kepada masyarakat kecil atau maupun masyarakat yang menengah. Nah, sehingga kemudian begitu kita bicarakan bahwa di sini banyak membantu orang, di situ banyak yang tertarik. Nah, ternyata hidup ini bukan seperti yang diungkapkan juga Ibu Nurul tadi, bahwa hidup ini bukan hanya semata-mata kita mencari uang, tapi bagaimana juga bernilai manfaat buat orang lain. Itu ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Saya kira begitu.